Ingin tahu cara analisis saham Chani? Video ini membahas analisis fundamental saham Chani. Video ini untuk edukasi, bukan rekomendasi investasi. Mari kita lihat pendapatan dan laba Chani. Di kuartal 3 2023, pendapatan Chani mencapai 48 miliar rupiah. Namun, data laba bersih tidak tersedia untuk periode ini. Jika kita lihat kuartal 4 2022, pendapatan mencapai 56 miliar rupiah, tapi perusahaan mengalami kerugian bersih sebesar 55 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa meski ada pendapatan, perusahaan masih mengalami kerugian signifikan. Profitabilitas Chani terlihat sangat mengkhawatirkan. Pada kuartal 4 2022, gross profit margin atau GPM negatif 76%, operating profit margin atau OPM negatif 97%, dan net profit margin atau NPM negatif 98%. Angka-angka negatif ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian di setiap tingkat operasionalnya. Posisi keuangan Chani juga terlihat tidak sehat. Pada kuartal 4 2022, total aset perusahaan adalah 228 miliar rupiah. Namun, yang mengkhawatirkan adalah ekuitas negatif sebesar 465 miliar rupiah. Ini berarti kewajiban perusahaan jauh melebihi asetnya, menunjukkan risiko finansial yang sangat tinggi. Kesehatan keuangan Chani sangat mengkhawatirkan. Debt to equity ratio atau DER tidak dapat dihitung karena ekuitas negatif. Equity multiplier atau IM negatif 0,49 menunjukkan struktur modal yang sangat tidak sehat. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan sangat bergantung pada utang dan berisiko tinggi secara finansial. Kinerja manajemen Chani terlihat sangat buruk. Return on equity atau ROE sebesar 11,8%. Namun ini misleading karena ekuitas negatif. Return on assets atau ROA negatif 24% menunjukkan perusahaan tidak efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Tren ini konsisten negatif selama beberapa tahun terakhir, menunjukkan masalah fundamental dalam operasi perusahaan. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa komen mau untuk mendapatkan cheat sheet investasi saham. Untuk valuasi menggunakan PE/BEN, sayangnya data tidak tersedia. Ini bisa disebabkan oleh laba negatif atau ketidaktersediaan data historis yang cukup. Ketiadaan data ini membuat penilaian berdasarkan PE/BEN tidak mungkin dilakukan, yang bisa menjadi indikasi tambahan akan risiko investasi pada saham ini. Menggunakan PB/BEN, kita melihat situasi yang tidak biasa. Nilai wajar teoritis adalah Rp182, dengan margin of safety 2,58. Namun, mengingat kondisi keuangan perusahaan, terutama ekuitas negatif, valuasi ini mungkin tidak akurat atau relevan. Harga saat ini Rp51 berada di bawah band PB rata-rata, tapi ini bukan indikasi bahwa saham undervalued mengingat kondisi fundamental perusahaan. Jika Anda tertarik dengan analisis saham lainnya, jangan lupa tinggalkan komentar untuk saham yang ingin dianalisis berikutnya. Berlangganan channel ini untuk update analisis saham terbaru, dan jangan lupa download aplikasi Investor melalui link di deskripsi video untuk memulai perjalanan investasi Anda. Terima kasih telah menonton.